Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk, serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab Dardir, yaitu kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa marra biqaumin lahum asfarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Wa marra biqaumin lahum asfarun min nuhasin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati dengan suatu kaum, lahum, bagi mereka kaum itu, asfarun min nuhasin, ada mempunyai kuku dari tembaga, yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum, dan mereka kaum itu dengan kuku-kuku tembaganya mencekar muka-muka mereka dan dada-dada mereka. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu yang berkuku tembaga, yang mencekar-cekar wajahnya, yang mencekar daripada dadanya itu, wahai Rasulullah, wahai malaikat Jibril? Qala, jawab malaikat Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna luhumun nas. Mereka itu, kata malaikat Jibril, ialah orang yang memakan daging manusia, wa yaqa'una fi aradihim, dan mereka jatuh menyebut-nyebut pada keaiban mereka manusia. Oleh karena itu, orang yang suka menggosip, menyebut-nyebut keaiban, kekurangan orang yang suka memfitnah, mencaci, menghina, nantinya ini di akhirat dia akan diberikan kuku yang dari tembaga, dan dia akan mencekar mukanya sendiri dan mencekar dadanya sendiri. Ini begitulah nantinya ajabnya, tiada henti-hentinya. Wa ata ala juhrin saghirin, dan Nabi pula telah berjumpa, telah bertemu, telah menyaksikan atas suatu lubang yang kecil, yakhruju minhu saurun azimun, keluar dari lubang yang kecil itu sapi yang besar. Faja'alat sauru, kemudian jadilah sapi itu, yuridu ayyarji'a, dia menghendaki agar kembali, min haitsu kharaja, dari tempat di mana dia telah keluar, yakni dari tempat lubang yang kecil itu. Fala yastati'u, kemudian dia tidak kuasa.
Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya Jibrilu?" Apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, jawab malaikat Jibril, "Hadzal rajulu min ummatika." Ini adalah seseorang dari umatmu wahai Rasulullah. Yatakallamu bil kalimatil azimati. Dia berkata-kata dengan suatu kalimat yang berbahaya. Sumayandamu alaiha. Kemudian dia menyesal atas itu kalimat. Fala yastati'u ayyaruddaha. Maka dia tidak kuasa untuk mencabut daripada perkataan itu yang berbahaya. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang bahaya banyak daripada berkata-kata yang tidak berfaedah itu, sangat banyak mudaratnya. Dan banyak berkata-kata ini adalah merupakan sifat kecelaan yang kebanyakan orang yang mempunyai sifat seperti ini. Maka hendaklah tiap-tiap kita berusaha menghilangkan sifat kerusakan ini pada batin kita. Karena dengan adanya banyak berkata-kata yang sia-sia itu akan mendatangkan akibat yang tidak baik, seperti banyak berdusta, banyak mencela, banyak akan mendapatkan mudaratan yang tidak dikira-kira. Dan tidak luput pula dari sebab musabat banyak berkata-kata yang tidak berfaedah itu akan mendapat dosa dan akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada perkataan mereka, melainkan orang yang menyuruh orang berbuat baik atau mendamaikan di antara orang yang berbantah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Rasulullah, barang siapa adalah beriman, percaya dengan Allah, barang siapa beriman, percaya dengan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah seseorang berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik berdiam. Saudara-saudari, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wa bainama huwa yasiru izda'ahu da'in an yaminihi. Dan manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada orang yang memanggil Nabi an yaminihi, dari sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panggilannya, ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni, pandanglah aku, as'aluka, aku ingin bertanya padamu. Falam yujibhu, kemudian Nabi tidak menghiraukan akan panggilan tersebut.
Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibrilu?" Apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, jawab malaikat Jibril, "Hadza da'il Yahudi." Ini, ujar malaikat Jibril, adalah panggilan seorang Yahudi. Ama innaka lau ajabtahu. Adapun jikalau engkau mengabulkan panggilan seseorang Yahudi ini, tahawadat ummatuka, niscaya akan menjadi Yahudi daripada umat-umatmu. Terus lanjut di dalam sejarah Nabi. Fabainama huwa yasiru. Kemudian manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan beliau, ijda'ahu da'in an shimalihi. Tiba-tiba ada orang yang memanggil an shimalihi, dari sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggilannya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni, lihatlah aku, as'aluka, aku akan bertanya padamu." Falam yujibhu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan panggilan tersebut. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Ujar Rasulullah, "Apa ini wahai malaikat Jibril?" Qala, jawab malaikat Jibril, "Hadza da'in Nasara." Ini adalah panggilan orang Nasrani. Ama innaka law ajabtahu, seandainya engkau wahai Rasulullah mengabulkan panggilan orang Nasrani ini, latanassarat ummatuka, niscaya akan menjadi Nasrani umat-umatmu. Terus lagi di dalam perjalanan Nabi. Wa bainama huwa yasiru, dan ketika Nabi meneruskan perjalanan, idhuwa, tiba-tiba di pertengahan perjalanan Nabi, biimra'atin hasiratin, ada perempuan yang menyingsing lengan baju, anjira aiha, sampai dua hastanya, dari dua hastanya, wa alaiha, dan atas si perempuan itu, min kulli zinatin, daripada memakai seluruh perhiasan, khalaqallahu ta'ala, yang telah menjadikan akan itu perhiasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, lalu seseorang perempuan yang penuh dengan perhiasan ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni, pandanglah aku, lihatlah aku, as'aluka, aku ingin bertanya padamu." Falam yaltafit, tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh ilaiha, kepada seseorang perempuan yang penuh dengan hiasan itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi ya Jibril?" Siapa ini wahai malaikat Jibril? Qala, jawab malaikat Jibril, "Tilkad dunya." Ujar malaikat Jibril, "Itu Rasulullah adalah dunia. Amma innaka law ajabataha, adapun bahwasanya kamu jikalau mengabulkan permintaannya, lahatarat,
lakhtarat ummatuka ad-dunya alal akhirah. Niscaya memilih umatmu akan dunia atas daripada akhirat. Terus lagi wa bainama huwa yasiru, dan ketika dia Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan di dalam suatu perjalanan, idh huwa bisyaikhin, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang yang tua. Yad'uhu, mereka seorang yang tua ini memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntahiyan, akan sebagaimana berada di tepi anit tariqi, dari jalan. Yaqulu, seorang yang tua ini berkata, halumma ya Muhammad, kesinilah wahai Muhammad. Faqala Jibrilu, kemudian faqala Jibrilu, lalu Jibril berkata, bal sir ya Muhammad, bahkan teruslah perjalananmu wahai Muhammad. Bal sir, bahkan teruslah perjalananmu olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadza ya Jibrilu, siapa ini wahai malaikat Jibril? Qala, jawab malaikat Jibril, hadza aduwullahi iblis. Ujar malaikat Jibril, ini adalah musuh Allah, iblis. Arada ayyamila ilaihi, iblis menghendaki agar kamu condong kepadanya. Dengan perjalanan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, banyak beliau mendapat ujian dan rintangan kiri dan kanan, tetapi tidak dihiraukan oleh beliau. Nah, ini adalah menjadi contoh kepada kita. Kalau kita tujuan kita untuk akhirat, maka semua ujian dan cobaan kiri dan kanan, muka dan belakang, atas dan bawah, semoga kita bisa dapat bertahan dan dapat memakluminya, dan semoga kita bisa tabah atas ini ujian dan cobaan. Hanya cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.